Shalom saudaraku, jumpa kembali dengan channel Trisno Kesaksianku. Saya akan lanjutkan kesaksian saya. Sebelumnya saya sudah bersaksi. Pada saat ini saya akan bersaksi ketika saat saya tinggal di kota di daerah Merapen, tapi saya memutuskan untuk pindah kembali ke daerah Semarang. Ketika saya ada di kota Semarang, saya bergereja di gereja Sidang Jemaat Allah. Dan pada saat itu gereja Sidang Jemaat Allah mengadakan suatu kegiatan, yaitu retreat dengan 2 hari 1 malam. Itu tujuannya ada di daerah Bandungan, Ambarawa. Dan setelah sampai di sana rombongan, kemudian saya lihat itu memang penginapannya itu adalah di dalamnya ada suatu semacam gereja gitu, terus ada tempat penyembahan. Kemudian kita turun di sana semua, dibagi kamar, kemudian susunan acara dimulai. Dan ketika itu ada acara satu kegiatan yang dilakukan oleh pada malam hari, yaitu penyembahan malam hari. Ketika itu saya dan yang lain-lainnya juga mengikuti kebaktian tersebut dengan acara-acara khususnya lagu-lagu penyembahan, pemujian kepada Tuhan, dan ada juga pembagian firman, tapi khususnya untuk lagu-lagu penyembahan di tengah malam hari. Ketika acara dimulai, kemudian kita semua masuk dalam hadiratnya dengan musik, dengan WL singer, dengan jemaat, semuanya masuk di dalam hadiratnya. Begitu sampai dalamnya, kita masuk ke hadiratnya. Apa yang saya alamin waktu itu? Saya merasa ada suatu hal yang aneh di dalam diri saya. Pada saat itu yang saya minim tentang pengetahuan kerohaniannya, pada saat penyembahan itu benar-benar masuk di dalam hadiratnya, kemudian terjadi pada tubuh saya penyembahan yang sangat-sangat dalam, sehingga tubuh saya gemetar. Saat itu tubuh saya gemetar dengan menikmati hadirat Tuhan, dan lebih dalam lagi sampai itu air mata keluar terus tidak terbendung. Saat kejadian itu saya udah gak merasa apa-apa. Yang saya rasakan adalah hadirat Tuhan dengan tubuh yang gemetar, dengan air mata yang keluar tanpa henti, dengan masuk penyembahan yang sangat dalam sekali, sehingga lupa daerah sekitar apa yang terjadi. Di situ saya mengalami dahsyatnya urapan Roh Kudus. Saya sudah tidak tahu itu sekitar sekeliling saya bagaimana keadaannya. Dan satu hal yang menyadarkan saya, ada tepukan dari belakang di pundak bagian kanan saya,
hanya dengan satu kata. Begitu ditepuk, dia bilang, "Sudahlah." Tetapi apa yang saya rasakan? Itu tubuh yang gemetar tadi serasa diguyur air es. Dingin sekali. Saat itu saya nggak tahu itu kejadian kenapa. Dan yang lebih anehnya lagi, ketika saya bisa mata saya terbuka, itu yang saya lihat hanya di depan saya satu, di belakang saya satu, di depan mimbar satu orang. Jadi saya tahu kejadian seperti itu, bahwa tadinya yang ruangan itu penuh semua dengan orang, semuanya sudah nggak ada. Dan satu hal, saya melihat siapa yang menepuk saya tadi, orangnya udah tidak. Tetapi saat saya masih memejamkan mata, itu telinga saya dan otak saya itu mendengar suara penyembahan yang sangat-sangat hebat. Sehingga saya nggak mampu itu mau membuka mata, nggak mampu. Saat itu, karena saya kurang begitu paham tentang kerohanian, saya nggak begitu ngerti gitu ya. Dan pada saat itu, ya karena saya nggak ngerti, ya udah lewat aja masalah tersebut. Tapi yang masih saya ingat, itu kejadiannya dari detail per detail itu sampai sekarang saya masih ingat. Kemudian waktu itu juga karena mungkin hikmat Allah kepada diri saya, mungkin karena saya juga kurang respect, mungkin saya kurang membuka hati, sehingga masalah itu lewat-lewat aja. Kemudian setelah saya kawin, pindah di Bandung, saya lebih mengumulin tentang masalah Alkitab. Kemudian saya masuk di dalam organisasi, di dalam sel-sel yang kecil, dan saya masuk yang namanya ada ibadah doa puasa di gereja kami. Di sana saya berkumpul kembali. Seolah-olah kejadian-kejadian yang dulu itu kemenoroi kembali, diungkap kembali. Kemudian saya di situ ada bimbingan-bimbingan para pendeta yang bisa saya tanyakan. Ternyata ada beberapa pendeta yang menyatakan bahwa ada yang ngomong bahwa itu adalah urapan Roh Kudus, ada yang mengatakan awal pencobaan dengan Tuhan Yesus, ada yang mengatakan karunia Roh Kudus. Jadi banyak yang saya dapat dari mereka. Setelah itu saya baru tahu bahwa kenapa waktu itu saya menutup hati saya untuk tidak mencari kebenaran itu. Sehingga saya telat, tapi puji Tuhan walaupun telat, saya
boleh dicerahkan oleh para mereka yang mengetahui tentang Alkitab. Jadi itu menjadi semangat buat saya bahwa saya harus berani untuk menyatakan kesaksian-kesaksian ini hampir selama 25 tahun itu kesaksian saya pendam sendiri. Tapi saat ini saya diberi keberanian untuk bersaksi. Dan banyak kesaksian-kesaksian yang akan saksikan nanti ke channel saya ini. Ini adalah sebagian kesaksian saya awal perjumpaan saya dengan Tuhan Yesus, awal urapan saya diurapin oleh kuasa Roh Kudus. Ini adalah kesaksian saya yang awal-awal. Masih banyak kesaksian saya yang sangat-sangat luar biasa. Penyertaan Tuhan Yesus pada kehidupan saya sendiri. Saya sekarang udah kuat, saya harus berani bersaksi. Saya akan persembahkan tubuh saya yang hidup ini menjadi kesaksian dan memberikan kesaksian pelaku-pelaku firman. Saya akan berusaha, walaupun saya belum bisa, tapi saya akan berusaha. Untuk itu, tolong dukung saya terus melalui partisipasi Anda. Saya boleh dikuatkan, dan tentunya semuanya itu adalah kuasa Roh Kudus yang selalu membimbing saya dan keluarga saya, yang boleh saya menjadi kuat dan menjadi saksinya. Itu adalah anugerah bagi saya, diberikan keberanian untuk bersaksi. Mungkin saya juga masih banyak kekurangan untuk belajar tentang isi Alkitab dan firman-firmannya yang mesti saya ketahui agar menjadi dasar semuanya kesaksian saya. Itu tujuan saya, dan sampai jumpa kembali dengan kesaksian saya yang berikutnya. Shalom. Jangan lupa like dan subscribe video ini agar menjadi berkat banyak orang, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.